Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetyawati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut adalah formulir pendaftaran saya, dan saya akan membuat video UKIN, video pembelajaran teks eksplanasi kelas 11 semester 1 di SMK Islam Nusantara Comal. Yang berada di dalam video adalah saya sendiri. Dan ini terbukti dan asli. Ini adalah kartunya. Selamat menonton. Sebelumnya, saya sudah menginfokan di grup belajar kelas 11 TKJ 6 bahwasanya untuk hari ini nanti kita akan belajar teks eksplanasi yang mana untuk bahan ajar atau materi pelajaran pada hari ini sudah saya share ke grup WA kelas. Ini bahan ajarnya, kemudian ada instrumen LKPD-nya, kemudian ada media pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas. Kemudian ini link untuk join ke Zoom meeting untuk tatap maya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya Ya. semangat. Alhamdulillah, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh Mas Amin. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mas Amin sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, pembelajaran hari ini, itu penuh berkah, penuh ilmu yang bermanfaat ya anak-anak ya. Oke, Bu Eka akan ini dulu, mengecek kehadiran ya, presensi dulu. Silahkan yang Ibu Eka panggil untuk buka mikrofon. Mas Aminuddin ada ya? Present, Bu. Mbak Asri Baroro? Present, Bu. Mbak Dewi Bulan? Present, Bu. 6 untuk menggerakkan tangan supaya kita lebih bersemangat. Coba senamnya adalah seperti ini, kemudian seperti ini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, mari bareng-bareng kita senam semuanya. Dimulai seperti ini semuanya tangannya. Ya, gerakan tanganmu ya, Mbak Widya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan semuanya. Bu Eka ingin tanya, pembelajaran yang lalu itu kita membahas tentang apa ya? Teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi, betul. Kemudian ada yang tahu teks eksplanasi itu isinya tentang apa ya? Coba siapa nih? Mbak Asri ya? Teks eksplanasi yang berisi informasi tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Oh iya, betul sekali ya. Kita beri apresiasi, tepuk jempol bareng-bareng anak-anak. Tepuk jempol. Jempol. Oke, terima kasih. Kemudian manfaat kita belajar teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa ya?
Coba, adakah yang bisa? Mbak Naili mungkin? Kita jadi tahu informasi tentang fenomena alam, Bu. Ya, terima kasih ya. Bagus. Tapi ada satu lagi. Kira-kira teks eksplanasi itu untuk tahu apa lagi ya? Coba Mbak Dewi Wulan ya. Kita jadi tahu terjadinya urutan suatu peristiwa, Bu. Oke, tepuk salut semuanya. Tepuk salut. 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 Oke. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama tentang analisis teks eksplanasi bahasa Indonesia kelas 11. Untuk kompetensi dasar pada hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dalam teks. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kemudian, Bu Eka ingin tanya, pernahkah kalian itu melihat fenomena alam atau fenomena sosial? Mbak Dwinata? Ya, Bu. Ya, apakah kamu pernah melihat atau kamu tahu tidak fenomena alam itu apa saja? Gempa, tanah longsor, tsunami, dan banjir, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Ya, kemudian tadi kan baru disebutkan tentang fenomena alam saja. Coba, saya pengen tahu, Mbak Widya, fenomena sosial itu contohnya apa, Mbak? Coba. Kemiskinan, pengangguran, sama mudik. Kemiskinan, pengangguran, sama mudik. Betul sekali. Tepuk jempol semuanya. Tepuk jempol. Jempol. Oke, Ibu lanjutkan share screen-nya. Kita mengamati proses terjadinya pelangi. Pelangi adalah fenomena alam berupa optik dan meteorologi yang memiliki warna-warni indah yang sejajar di langit. Proses terjadinya pelangi yaitu ketika matahari melewati tetesan air, maka terjadilah pembiasan. Ada 4 proses terjadinya pelangi. Yang pertama, pembiasan sinar matahari. Yang kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Yang ketiga, pembelokan cahaya. Dan yang keempat, terbentuklah warna pelangi. Coba perhatikan gambar ini. Sinar matahari yang menembus tetesan air selanjutnya dibelokkan dan memancar warna-warna indah yang disebut pelangi. Jadi dari tadi proses pelangi, kita bisa mengetahui analisis teks eksplanasi pada hari ini itu ada 2 subbab. Yang pertama analisis struktur teks eksplanasi, yang kedua analisis kebahasaan teks eksplanasi. Oke, kita ke contoh analisis struktur teks eksplanasi yang pertama ya. Di sini ada teks yang berjudul gempa bumi dan seterusnya. Ini disebut pernyataan umum. Kemudian kita masuk ke deretan penjelas atau urutan sebab akibat terjadinya gempa bumi. Ya, sudah dibaca di bahan ajar yang semalam Ibu kirim. Kemudian sampailah kepada interpretasi struktur yang terakhir, yaitu mulai dari interpretasi atau kesimpulan. Kita akan menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Tadi sudah strukturnya ada 3, sekarang analisis kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi jika dilihat dari kaidah kebahasaannya, itu ada menggunakan kata benda yang bersifat umum, kemudian kaidah kebahasaan yang lain ada menggunakan fakta dan menggunakan konjungsi. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi.
Ya, sebelum ke tugas, ini Ibu tunjukkan di kolom web sekolah materi dari Bu Eka yang sudah Bu Eka share, yaitu bahan ajar teks eksplanasi. Jadi di dalam web bisa kalian unduh seperti ini, nanti langsung muncul bahan ajar, ketika dibuka, nanti bisa terlihat. Jadi bahan ajar yang sudah kalian unduh tadi, ya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah bahan ajarnya. Teks eksplanasi disusun oleh Bu Eka sendiri, ya. Bisa dilihat mulai dari pengertian eksplanasi, ciri-ciri, kemudian contoh, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Nah, itu tadi contoh kebahasaan. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas struktur kebahasaan ada berapa tadi? Strukturnya ada 3. Untuk struktur teksnya, ya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi atau kesimpulan. Kemudian struktur kebahasaannya ada kata benda, kata kerja, kemudian kata konjungsi, ya, dan ada kalimat yang berupa fakta. Oke, coba sampai di sini sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, menulis teks eksplanasi. Ya, kompetensi dasarnya adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya untuk KD yang keterampilan adalah ada 2. Yang pertama, setelah mengamati video teks eksplanasi, peserta didik mampu membangun kerangka menjadi teks eksplanasi dengan memerhatikan isi teks yang berupa pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian kegiatan kita hari ini, kita fokuskan pada menulis teks eksplanasi. Sebelum menulis teks eksplanasi, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah menyusun pernyataan umum pada teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun deretan penjelas pada teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun interpretasi pada teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu ada 5. Ya, yang pertama, menyimak teks atau video eksplanasi secara cermat dan menyeluruh. Yang kelima, menyimpulkan pernyataan umum dan deretan penjelas yang ditulis dalam paragraf terakhir atau interpretasi. Baik anak-anak, sebelum kalian Ibu minta untuk menulis teks eksplanasi, terlebih dahulu kita simak video tsunami ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, selamat menyaksikan. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su, yang berarti pelabuhan, dan name, yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami
dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Oke, jadi dari tayangan tsunami tadi, kita jadi tahu ya, kerangka teks eksplanasi dari tsunami itu ada tadi pengertian tsunami. Kemudian tadi juga dijelaskan di dalam video ada proses terjadinya tsunami. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari tsunami juga. Dan terakhirnya tadi ada kesimpulan. Jadi itu adalah contoh teks eksplanasi berbentuk video. Sehingga tadi kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi berbentuk teks, yaitu dari tadi adalah gempa bumi ya, yang pertama teks, kemudian yang kedua adalah bentuk video. Jadi intinya semuanya sama. Intinya teks eksplanasi ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian kesimpulan. Ya, jadi itu adalah materi hari ini ya anak-anak ya. Ibu akan share screen. Tadi kita sudah melihat materi pembelajaran di web ya. Ibu juga sudah menge-share di WA group. Kemudian Ibu mengingatkan kembali, ini ada tugas ya. Jadi tugasnya kalian bisa lihat di kolom tugas, ada LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Kamu bisa unduh di web, di WA group juga sudah ada. Jadi ini silahkan diunduh, kemudian dikerjakan, nanti akan terlihat siapa yang sudah mengerjakan dan belum mengerjakan. Jadi ini satu kelas, namanya sudah ada. Kemudian, tugas pribadi itu nanti kalian kerjakan, di situ juga ada tugas kelompok. Nah, Bu Eka akan menerangkan tugas kelompok hari ini ya. Jadi, akan Ibu bentuk menjadi 5 anak dalam satu kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok gunung. Kelompok gunung terdiri dari Mas Amin, Mbak Asri, Mbak Maya Aini, kemudian Mbak Naeli, Mbak Dewi Wulan, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 anak ya. Itu adalah kelompok gunung. Kemudian untuk kelompok yang kedua ada kelompok laut ya. Jadi kelompok laut tentunya isinya pesertanya adalah Mas Luki, kemudian Mbak Dwinata, kemudian Mbak Nurul, Mbak Widya, dan Mbak Yuni. Ya, itu adalah kelompok yang kedua, kelompok laut. Sama, nanti caranya menentukan judul, kemudian kalian menulis secara berantai di WA group, kemudian membentuk menjadi satu paragraf yang utuh ya, menjadi wacana teks eksplanasi. Kita ini live meeting dulu ya. Jadi live dari Zoom ini kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit nanti kita masuk lagi ke ruangan Zoom untuk presentasi kelompok. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Kelompok masing-masing sedang berdiskusi di grup WA kecil, mulai dari kelompok gunung, ini sudah ada judulnya,
Kemudian ada pernyataan umum kelompok laut berikutnya. Ini juga sudah mengirimkan mulai dari judulnya banjir, ada pernyataan umum, interpretasi, sampai kesimpulan. Oke, baik anak-anak. Kita lanjutkan ya. Setelah tadi selesai berdiskusi di WA grup kecil, ini tiba waktunya untuk kalian masuk presentasi. Silahkan untuk kelompok 1 dimulai presentasinya. Terima kasih Bu Eka atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gunung Meletus. Pernyataan umum. Gunung Meletus menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Peristiwa alam Gunung Meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Magma ini akan menginstruksi material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Bahkan di kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi bukan hanya mampu melelehkan magma, bahkan bisa seluruh material yang berada di dalam perut bumi. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Widya mau bertanya. Ya, silahkan Mbak pertanyaannya. Iya. Bagaimanakah struktur kebasaan dalam teks Gunung Meletus? Silahkan kelompok 1 yang akan menjawab siapa? Saya, Bu. Oh, Mbak Naili. Ya, silahkan dijawab Mbak Naili. Menggunakan kata benda, yaitu gunung. Menggunakan kata kerja seperti membuat, mampu melelehkan seperti yang ada di paragraf penjelas. Menggunakan konjungsi lalu, sehingga bahkan mempunyai fakta BMKG selalu memantau secara aktif. Wah, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Kita tepuk salut dan tepuk jempol sekali lagi. Ayo dibuka mikrofonnya. Tepuk salut. Salut. Tepuk jempol. Jempol. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan baik. Oke, untuk kelompok 2 juga harus tidak kalah baik dengan kelompok 1. Tentunya harus lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dari kelompok 1. Ya, silahkan untuk kelompok 2, siapa yang akan presentasi? Ya, Bu. Mbak Nurul Lailatul, silahkan Mbak Nurul Lailatul untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih Bu Eka atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok laut akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul banjir. Saya akan membacakan teksnya. Teks eksplanasi banjir. Pernyataan umum, banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagiannya hadirnya air di kawasan laut sehingga menutupi permukaan bumi dan kawasan tersebut. Banjir tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu tertentu. Interpretasi atau simpulan. Banjir menjadi salah satu bencana yang dikhawatirkan oleh manusia. Begitu banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Pada akhirnya manusia tidak hanya perlu waspada banjir. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus sekali ya. Ini tidak kalah fenomenal ya. Jadi yang diangkat tadi gunung meletus, ini banjir. Agak ngeri-ngeri bagaimana ya anak-anak ya. Kita membahas tentang bencana. Jadi fenomena alam itu tidak hanya tentang ini saja ya anak-anak, tidak hanya tentang bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tetapi fenomena alam itu ada
pelangi seperti tadi Ibu Eka mencontohkan. Ada juga fenomena aurora ya. Fenomena bintang jatuh dan lain sebagainya. Jadi yang indah-indah pun masih bisa disebut teks eksplanasi. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1, barangkali ada yang ingin menanyakan. Iya, Bu. Oh iya, mau bertanya. Silakan Mbak, pertanyaannya. Bagaimanakah struktur kebahasaan dalam teks banjir tersebut? Wah, silahkan dijawab kelompok 2. Siapa yang akan menjawab? Ya, Bu. Oh, Mbak Nurul, silahkan. Menggunakan kata benda, banjir, menggunakan kata kerja, melihat, seperti yang ada di deretan penjelas, menggunakan konjungsi, sedangkan, setelah itu, dan selain itu. Wah, bagus sekali. Ayo anak-anak kita tepuk jempol lagi ya semuanya ya. Buka mikrofonnya. Tepuk jempol. 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 Tepuk salut. 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 Yeay. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil dengan baik ya. Luar biasa, ternyata antara kelompok 1 dan kelompok 2 sama semangatnya, sama memperhatikannya. Teksnya juga tersusun dengan baik dan rapi, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Itu adalah suatu bakat yang harus dikembangkan. Oke anak-anak, masih semangat ya. Nah, tak terasa ini waktu sudah berjalan lama, kemudian kita berada di penghujung pembelajaran. Oke, Ibu ingin merefleksikan. Coba kiranya pembelajaran hari ini itu kita menyenangkan atau menyedihkan atau bagaimana ya? Coba Bu Eka ingin tahu reaksi kalian. Nanti dalam hitungan ketiga semuanya bereaksi ya. Dalam hitungan ketiga bereaksi dan berekspresi, kita berfoto bersama. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Baik anak-anak, kita sudah selesai presentasi kelompoknya. Terima kasih kalian sudah memberikan reaction yang bagus-bagus semuanya. Anak-anakku yang manis, yang baik, yang soleh dan solehah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, membawa nikmat yang luar biasa. Nah, sebelum ditutup, Bu Eka ingin menanyakan kesimpulan kita belajar hari ini itu tentang apa ya? Coba Bu Eka ingin nunjuk salah satu nih. Biasanya kalau ditunjuk deg-degan. Nah, coba supaya tahu sudah paham atau belum hari ini kita belajar apa. Ibu pilih Mbak Dwinata, coba. Baik, Bu. Yang pertama tentang analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, menulis teks eksplanasi. Wah, pinter sekali, tepuk tangan dan tepuk jempol sekali lagi. Ayo bareng-bareng tepuk jempol. Oke, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Tepuk salut. 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 Yeay, terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang teks ceramah ya. Jadi persiapkan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang teks ceramah, nanti akan Ibu sampaikan bahan ajarnya, kemudian tugas-tugasnya lewat WA Group seperti biasa. Jelas ya anak-anak? Jelas. Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa selama kalian belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah, daring, ya, tolong diikuti dengan baik setiap harinya. Absen mulai dari pagi, mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian jangan lupa patuhi protokol kesehatan, ya. Dengan cara selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Ya, tidak perlu keluar rumah apabila tidak penting.
Kita harus selalu waspada atas pandemi ini dan kita harus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Itu ya anak-anak ya, tetap semangat, jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah ya. Jangan main HP terus, alasannya daring, padahal main HP, ngegame, dan sosmedan. Ayo, siapa yang biasa begitu? Rata-rata semuanya begitu ya, nggak apa-apa, yang penting harus balance, harus imbang, main HP iya, membantu orang tua iya, belajar iya, harus bisa bagi waktu. Itu saja ya. Dari Bu Eka, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Coba Mbak Nurul untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Nurul sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anakku semuanya, anakku sayang yang soleh dan soleha. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.